Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen berhasil melarikan diri. Berita ini tidak hanya membuat leluhur Zheng Yang, tetapi juga leluhur Qing Yun dan Ling Zhen, wajah mereka suram hingga ekstrim pada saat bersamaan. Ye Chen melarikan diri, dan Ye Chen melarikan diri. Lalu, kemudian Chu Selatan akan segera menjadi sangat hidup. Dibandingkan dengan mereka, Wu Tian Xuanzhen mereka menghela nafas lega, dan tidak menahan upaya mereka untuk memblokir leluhur Zheng Yang. Ayo kembali, segera, orang-orang kuat di keluarga Sangguan mengambil Sangguan Yu'er kembali, dan adegan hari ini tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di sini selama 1 detik ekstra, karena tentara Sekte Zheng yang mungkin akan menyerang lagi. Sangguan Yu'er berkata, "Paman, kurasa. Karena dia masih hidup, Ye Chen akan pergi ke keluarga kita di masa depan." Leluhur keluarga Sangguan langsung menyela kata-kata Sangguan Yu'er. Dia mengayunkan jubah dan menghilang. Ayo pergi, Wu Tian Xuanzhen tidak bodoh. Bahkan jika dia marah, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia harus mundur untuk pertama kalinya. Jika terlambat, tidak bisa pergi. Adapun Ye Chen, Wu Tian Xuanzhen percaya bahwa meskipun Ye Chen tidak dapat menerima sebagai ayahnya, Ye Chen pasti akan pergi ke keluarga Wu Tian di masa depan, karena pasti ada akarnya di sana. Yang harus mereka lakukan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi sesegera mungkin. Ayo pergi. Di sini, kakek Zuge, Du Guao, dan Fuling dan Biou juga mundur. Jalan, Wu Sanpao, Tai Yi dan Niu Sisan melirik leluhur Zheng Yang, lalu dia berjalan keluar. Manshan juga secara sadar menindaklanjuti dan pergi dari medan perang. Ayo pergi. Di sini, dan Chen melirik langit dan kemudian mundur untuk melindungi Xuanu dan Luoxi. Aku akan mencari Ye Chen. Luoxi tampak enggan pergi dan menatap Dan Chen dengan ekspresi harapan. Dan Chen berkata, "Kamu tidak tahu kemana Ye Chen pergi dan kemana menemukannya." Dan Chen tersenyum dan menyentuh kepala kecil Xiao Luoxi. Karena Ye Chen masih hidup, dia akan datang ke kota alkemis suatu hari nanti, kembali saja dan tunggu. Xiao Luoxi mengangguk, melihat ke satu arah dengan ekspresi cemas, dan pergi bersama Dan Chen. Wei Wenzuo juga mengikuti satu sama lain, atau mengikuti mereka dengan yakin. Tapi Sun Luoyan, sebelum dia pergi, dia tidak lupa menatap Jining Xuang yang memakai topeng, dan mengerutkan bibirnya, "Bisakah kami bertemu denganmu lagi?" "Iya." Jining Xuang menjawab sesuka hati, lalu berbalik dan pergi. Identitasnya sangat istimewa. Jining Xuang membantu Ye Chen memblokir serangan yang kuat, tetapi Jining Xuang tidak dapat dikenali oleh leluhur Zheng Yang. Saat Dan Chen pergi, mereka semua yang membantu Ye Chen juga segera mundur. Mereka harus mundur, karena pasukan Sekte Zheng yang menjadi gila, dan pasukan besar pasukan akan menutupi dan membunuh pertempuran berdarah lainnya. Setidaknya setengah dari mereka tidak akan keluar dari Changyuan kuno yang kacau ini. Brengsek. Segera, di Changyuan kuno yang kacau, terganggu oleh kemarahan yang meroket, dan wajah semua orang jelek. Siapa Ye Chen? Dia adalah alkemis suci. Seberapa kuat daya tariknya? Seberapa kuat dia membiarkan orang seperti itu melarikan diri? Itu jelas merupakan berita buruk bagi musuh Ye Chen. Tong Xuan berbalik lebih dulu, wajahnya sangat ekstrim. Tong Xuan lah yang paling cemas di tempat kejadian, karena Yin Ziping, token Heng Yue, dan peta Kyushu semuanya ada di tangan Ye Chen,
dan tidak ada dari mereka yang bisa membuat kesalahan, atau itu akan menjadi berita buruk bagi Sekte Heng Yue. Setelah Tongxuan pergi, leluhur Qingyun mendengus dingin, menatap Pang Tong dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Sekarang, leluhur Qingyun sedikit menyesal karena memilih untuk memburu Ye Chen. Karena di masa depan Sekte Qingyun akan dicari oleh Ye Chen. Ayo pergi, Ling Zhen juga melemparkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak lupa melirik Pang Tong sebelum pergi. Pasukan cabang ketiga Sekte Zheng yang bahkan tidak bisa menangkap satu orang seorang anak, memalukan. Menginginkan Ye Chen, tidak peduli berapa harganya, leluhur Zheng yang segera tiba-tiba menginjakkan kaki di langit, dan pergi. Di belakangnya, beberapa leluhur Sekte Zheng yang lainnya juga mengikuti, dan mereka akan menatap penyatuan sebelum mereka pergi. Ayo pergi, wajah Pang Tong sedikit malu, dan Ye Chen melarikan diri. Itu memang kelalaiannya dan dia diabaikan. Konsekuensinya sangat serius. Segera, Chang Yuan kuno yang kacau penuh bayangan orang, karena kepergian Sekte Zheng yang menjadi jauh lebih kosong. Ini adalah tanah berdarah, dan darah merah ditambahkan, dan ada darah di udara. Pertunjukan besar berakhir, dan para penonton itu mulai mundur kembali ke rumah mereka sendiri, dan semua orang pergi, mencemooh dan berseru, ini adalah pertempuran paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Tidak butuh waktu lama untuk berita di sini menyebar ke seluruh data Tanchu, menyebabkan badai besar. Di aula utama Sekte Heng Yue, beritahu pasukan Ren Huang, cari keberadaan Ye Chen. Zhong Jiang, yang mendengar berita itu, segera mengeluarkan perintah. Pertempuran sengit jauh di luar imajinasi kita. Leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu persis betapa berbahayanya Ye Chen dalam pertempuran ini. Itu karena kita terlalu meremehkan Yin Ziping. Zhong Kui mencubit janggutnya. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan tetap pergi membantu. Untungnya, Ye Chen melarikan diri. Jika Ye Chen mati, itu adalah kerugian bagi kita. Sekarang, mari kita bicara tentang Tongxuan dulu. Zhong Jiang mengerang. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan kembali. Jangan khawatir, mereka tidak bisa kembali selama 2 atau 3 hari. Kami punya cukup waktu untuk bersiap. Gu Santong berkata, susunan teleportasi 500.000 mil Heng Yue dihancurkan, dan Tongxuan terbang pasti akan melelahkan. Heng Tian berkata, biar ku bilang, kalian teman-teman, jangan bunuh Tongxuan dan yang lainnya. Heng Tian melihat sekeliling pada leluhur Tianzong dan Zhong Jiang. Ini wajar. Leluhur Tianzong tersenyum. Kami berharap untuk solusi damai daripada orang lain, tetapi jika Tongxuan masih menetapkan pikiran untuk menjadi musuh kami, maka kami akan menghabisinya. Mengerti. Heng Tian menarik napas dalam-dalam. Meskipun Heng Tian sangat yakin bahwa dia dapat membujuk beberapa leluhur Heng Yue, dia tahu bahwa ada seseorang yang tidak dapat dia pahami, orang itu adalah Tongxuan, dan dia telah menjadi saudara selama ratusan tahun. Dia masih mengenalnya dengan baik. Yang Ding Tian berkata, tetapi kata-katanya sangat hambar, aku menunggu untuk merebut kekuasaan dengan paksa, aku pasti akan bertemu dengan darah, dan aku pasti akan mati, tapi aku pikir itu semua sepadan. Ding Tian, kamu telah banyak berubah. Menjadi lebih dingin, Heng Tian memandang Yang Ding Tian. Yang Ding Tian berkata, karena aku mulai benar-benar memahami kekejaman hukum dunia ini. Suara Yang Ding Tian tampak sedikit serak. Orang-orang telah hidup lama, melihat lebih banyak hidup dan mati,
dan hati mereka secara bertahap akan menjadi dingin. Mereka yang telah meninggal secara tragis pasti seseorang untuk mereka. Untuk hidupku, di hadapan mereka, aku tidak akan lagi berbelas kasihan, beberapa hanya akan membunuh pedang dengan darah. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di ruang dunia debu, Ye Chen sudah duduk di sana dengan lutut bersilang, tubuhnya penuh cahaya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi. Pada saat ini, Ye Chen tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, dan lengannya yang patah juga dipulihkan di bawah tubuh pemurnian. Di bawah infus esensi bumi, kekuatan bintang-bintang, dan pil, dan hainya terisi lagi, dan Ye Chen melirik kekuatan spiritualnya. Ada banyak penglihatan yang terjalin di lautan keemasan lautan. Selain itu, saat cederanya terus pulih, kultivasinya juga menerobos dua penghalang dalam diam dan langsung memasuki tahap Dark Space tingkat 3. Di sini, Ye Chen masih memulihkan luka-lukanya. Namun, kakek naga di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang telah menatap 9 avatar Ye Chen, dan menatap Ye Chen melalui hubungan antara avatar dan tubuh asli, lebih tepatnya, menatap Shenhai Ye Chen. Pada saat ini, mata naganya yang besar telah tertegun, menatap sosok yang perlahan berkumpul di Shenhai Ye Chen. Itu adalah orang yang duduk bersila. Dia ilusi, penuh cahaya Buddha, menyilaukan, dan tidak bisa melihat penampilannya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang Buddha, dan ada tulisan karakter di alisnya. Tathagata Matahari Agung ada di sini. Kakek naga sedikit membeku, dan wajahnya menjadi jelek dengan 4 kata yang dia ucapkan. Yah! Semuanya meresap. Kakek naga memarahi dengan keras, aku masih memandang rendah keledai botak tua itu, Ye Chen, aku menyesalinya, dan benar-benar menyesalinya. Deru, deru, deru. Ketika Taiksu Gulong memarahi, raungan leluhur naga leluhur di lautan Dewa Ye Chen membuat raungan. Meskipun tak terkatakan, ia terus berputar di sekitar Buddha, dan raungannya masih bermusuhan. Samar-samar, masih ada suara Buddha berkabut di lautan roh Ye Chen, membuat jiwa dan Zu Dragon sedikit bingung. Meski merasakan bentuk aneh di Shenhai, dan Ye Chen, yang masih menyembuhkan, sedikit mengernyit, dan tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, melihat ke dalam dan hainya sendiri, dan melihat sosok Buddha yang ilusif. Tiba-tiba, Ye Chen membeku, siapa ini? Tathagata Matahari Agung akan datang. Segera, suara kakek naga terdengar. Ye Chen berkata, tidak, lalu kenapa Tathagata ada dalam tubuhku? Kakek naga berkata, karena kamu menyentuh kutukan Tathagata Matahari, dan kamu masih menggunakannya dalam keadaan iblis. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti gemetar. Meskipun mantra pemurnian Tathagata adalah kekuatan magis Buddha, itu adalah kekuatan magis yang sangat aneh. Kakek naga menjelaskan, ketika Buddha di masa lalu menciptakan kekuatan magis ini, agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral, ini hanya diresapi dengan metode kaisarnya sendiri. Terus terang, siapapun yang melemparkan mantra agung seperti kutukan dunia yang akan datang akan memanifestasikan pikirannya di tubuhnya. Begitu kau memiliki pikiran buruk di hatinya, jika kau mempunyai pikiran buruk kau akan menanggung kutukan. Ye Chen terkejut, ini berarti jika aku menggunakan kekuatan iblis di masa depan, aku harus dihancurkan olehnya, kan? Tapi, bisa dibilang begitu. Dan apa lagi? Ye Chen sedikit mengernyit pada kakek naga. Seperti katamu, kakek naga berkata dengan hati nurani yang bersalah,
Tubuh pikiran dari Tathagata di dalam Danhaimu akan mengakar di tubuhmu dan akan menemanimu selama bertahun-tahun di masa depan. Dia akan merubah pemikiranmu secara halus. Ye Chen bertanya, apa merubah pikiran? Apakah itu akan merubahku menjadi seorang Buddha? Bisa jadi seperti itu, kakek naga terbatuk. Warna apa yang kosong dan berwarna? Apa yang meletakkan pisau daging dan berdiri di tanah? Secara sederhana, itu untuk menghancurkan cinta dan nafsumu. Ye Chen berkata, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu, beritahu aku cara mengeluarkannya. Kakek naga berkata, hanya bisa mengatakan bahwa Buddha adalah yang paling aneh dari 130 kaisar Xuan Huang. Kakek naga melanjutkan, langit dan dunia memiliki terlalu banyak tubuh pikirannya, dan imannya tidak ada habisnya. Meskipun dia sudah lama meninggal, dia telah selamat dari dunia dengan pikiran diubah menjadi kekuatan iman. Ye Chen menatap kakek naga dengan wajah berdarah. Katakan langsung padaku bagaimana mengeluarkannya dari tubuhku. Aku tidak ingin menatapnya sepanjang hari. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Kakek naga terbatuk kering. Sialan kau naga. Kakek naga berkata, baiklah, biarkan aku memikirkannya, aku akan mencari solusi. Dasar naga sialan itu menyebalkan. Ye Chen segera melompat dan memarahi. Namun, kakek naga tidak menjawab, dan langsung memblokir percakapan dengannya. Aku mengingatnya untukmu. Ye Chen mengutuk, lalu mengarahkan pandangannya lagi ke Danhai, menatap tubuh Buddha, yang terlihat begitu cerah dan melantunkan suara-suara Buddha dan efek mencuci membuatnya semua tenang, seperti mantra meditasi. Namun, pada saat ini, meskipun kekuatan Tathagata itu aneh dan langka, Ye Chen tidak ingin dia tinggal di dalam tubuhnya. Jika tidak lama-kelamaan Ye Chen akan seperti Brother Nak, kepala menjadi botak mengkilau. Aku berkata, mari kita diskusikan, kau akan keluar dari Senhaiku, dan aku akan menemukan tempat yang bagus untukmu. Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Namun, sejauh menyangkut kata-katanya, seolah-olah tubuh Tathagata tidak mendengarnya, seperti patung, yang masih bergerak, dan beberapa di antaranya hanya menuangkan cahaya Buddha dan suara Buddha yang tak tertahankan. Kamu luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memberinya acungan jempol. Klik. Segera, ruang dunia debu pecah, Ye Chen juga muncul di pegunungan bersamanya, dan Zixuan keluar dari ruang debu seperti yang dia lakukan. Menarik matanya dari tubuh Buddha dalam tubuhnya, Ye Chen memandang Zixuan, dan kemudian menyapunya, tapi ini Zixuan adalah harta karun. Mungkin lain kali jika aku dalam bahaya, Zixuan akan melompat keluar dan menyelamatkanku lagi. Namun, ini hanya keinginan baik Ye Chen. Meskipun Ye Chen tidak tahu kapan Zixuan bisa menjadi manusia lagi, Ye Chen tahu bahwa itu tidak akan mungkin dalam waktu singkat karena kondisinya terlalu aneh, dan kali ini menghabiskan begitu banyak energi. Zixuan tertidur lagi. Aku tidak tahu apakah orang-orang itu masih di sana. Melihat ke langit, Ye Chen melangkah ke langit kosong, melihat sekeliling, dan terbang menuju medan perang sebelumnya. Setelah setengah jam, Ye Chen berada di atas medan perang sebelumnya. Pada saat ini, medan perang yang kacau penuh dengan bekas luka, dan masih ada mayat dan tulang, yang menjadi lebih kemerahan. Selain itu, Ye Chen tidak melihat kakek Zhuge dan pasukan sekte Zhengyang. Aku harus pergi. Ye Chen bergumam, dan ada cahaya dingin berkedip di matanya. Sekte Zhengyang, sekte Qingyun, dan Lingzhen semuanya tunggu aku. Dendam ini aku akan menyelesaikannya.
Kalau begitu, Ye Chen tidak lupa melirik Yin Ziping, yang ditekan di dalam wadah FC. Yin Ziping masih dalam keadaan pingsan, dan wajahnya sangat pucat, seperti iblis. Ye Chen dengan cemberut mendapatkan kembali tatapannya, seperti pelangi melintasi langit, dan langsung pergi ke aula cabang kelima Sekte Heng Yue.